Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya. Ada gambar bulatan terus berada di dalam segitiga. Sebelum kita jelaskan ini, Islam itu kan, atau agama itu kan bukan bahwa dia golongan atau korps atau institusi. Yang penting dia adalah informasi dari Allah, dari Tuhan, yang manusia nggak mungkin mencarinya. Itu yang disebut agama. Nah, agama atau informasi Allah itu difahami, ditafsirkan, ditadaburi, dianalisis oleh manusia. Nah, informasi itu dengan analisis atau tafsirnya kan ada jaraknya. Jadi semua yang kita omongkan ini tetap pada level penerjemahan. Jadi kita ini bukan pendapat yang solid, ini adalah menjalankan kewajiban agar supaya informasi dari Tuhan itu kita terjemahkan, kita aplikasikan. Nah, salah satu yang dilakukan Ma'iyah adalah menggambar urusan kehidupan itu dengan ada bulatan yang terletak di dalam segitiga. Disitulah masalahnya manusia berada, disitulah hidupnya manusia, disitulah susah dan sedihnya, disitulah dia mencari jalan keluar dan seterusnya. Bulatan itu adalah terserah Anda, bisa bergambar Anda dan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, bisa komunitas Anda, Ma'iyah, komunitas sepeda gembira, komunitas ojek atau apapun, atau pokoknya di mana Anda bertemu dengan orang lain dalam jumlah berapapun, di mana Anda punya komitmen yang sama, punya cita-cita dan keluhuran yang sama. Jadi gambar yang pertama Anda dan keluarga, terus nanti bikin gambar yang lain segitiga dengan bulatan. Bulatan yang kedua adalah komunitas atau di mana orang bertemu karena nilai. Gambar yang lebih gede pasti adalah bangsa Anda dan tanah air Anda dan negara Anda. Yang keempat pasti gambar dunia, karena manusia ini oleh Tuhan ditaruh di bumi. Maka kita gambar bulat. Disitulah manusia mencari ilmu, disitulah manusia menerapkan ilmu, disitulah manusia ketemu masalah. Dan dengan ilmu-ilmu yang dia dapatkan di bulatan itu pula dia akan menyembuhkan penyakit, dia akan menyelesaikan masalah, mencari solusi-solusi. Nah, Ma'iyah menerjemahkan informasi Allah itu dengan agak berbeda. Jadi kalau masalahnya berasal dari bulatan, maka ada asumsi bahwa tidak bisa 100% Anda mencari jawabannya atau penyelesaiannya lewat bulatan yang sama. Ibarat kita dapat makanan dengan keracunan, dengan racun, Anda tidak bisa mencari obat anti racun kepada pabrik yang sama. Oleh karena itu kita menyadari bulatan ini untuk 4 skala tadi itu berada dalam segitiga. Nah, ini kan ilmu dasar Ma'iyah sejak awal. Segitiga itu titik atasnya Allah, titik kirinya Rasulullah, titik kanannya kita. Nah, kita dengan bulatan yang mana terserah, tapi berlakunya sama. Dialektika antara, kita sebutkan percintaan segitiga, cinta segitiga. Karena ini ada sebab akibat, ada bebrayan atau pergaulan, atau ada dialektika. Jadi kita misalnya minta sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, itu Tuhan mempersyaratkan, ya tapi saya punya kekasih, kalau kamu tidak concern sama kekasih saya juga ogah-ogahan mengabulkan. Maka kita bikin segitiga, Allah, Rasulullah, kita. Makanya tidak ada doa yang kita ucapkan kepada Allah tanpa mendahulukan pernyataan cinta kita kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi. Maka ada dialektika segitiga. Kalau sekarang kita punya masalah-masalah pribadi, keluarga, komunitas, Indonesia dan dunia, maka solusi yang bisa kita bayangkan bukan solusi di dalam bulatan, tapi solusi segitiga.
Jadi semua itu kita bawa kepada Allah dengan persyaratan membawa Rasulullah, dengan pernyataan cinta kita, maka ada kemungkinan Allah membukakan jalan. Nah, bulatan ini kan ada ilmu sosial, ada ilmu tradisi, ada kebatinan, ada demokrasi, ada ilmu-ilmu mengenai perubahan, ada liberalisme, neoliberalisme, ada pertarungan kiri kanan, barat timur, ada development, ada globalisasi, ada macam-macam yang hari ini mengurung manusia di dalam permasalahan-permasalahan yang sangat sukar diatasi. Katakanlah kalau kita bersempit dari dunia ke Indonesia, nanti mungkin kita belum bersempit ke diri kita dan keluarga misalnya. Kalau kita punya masalah keluarga, kan di puncak kebuntuan kita mengatasi masalah kan berdoa. Terserah prosedurnya melalui sholat malam, melalui berpuasa, segala macam, tapi kan melibatkan titik atas dari segitiga itu. Jadi segitiga tadi itu sebenarnya bukan barang baru, karena setiap orang sebenarnya punya konsep itu. Setiap orang kan akan baik dia beragama atau tidak, asalkan dia sudah pernah mengeksplorasi kehidupan sehingga menemukan ada yang paling berkuasa, terserah namanya apa, Allah, apa Yehova, apa Manito, apa apapun, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, dan apapun saja. Tapi kemudian di puncak keterbuntuan hidupnya, dia pasti akan lari ke harapan terhadap yang punya kehidupan. Makanya kalau orang Jawa ada Gusti Allah Rasare, ya, Gusti Allah tidak pernah tidur. Terus ngunduh wong pakarti, itu kalau bahasa Al-Qur'annya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan seterusnya. Itu ada paralel antara informasi Allah dengan ijtihad manusia. Sebenarnya penemuan manusia itu sudah benar, tetapi kalau ada firman yang kompatibel dengan itu, maka manusia mendapat peneguhan dan kemantapan yang luar biasa. Makanya ayat Allah yang kemudian disebut agama itu adalah satu informasi, dua simbol, tanda-tanda yang harus kita cari. Nomor tiga, ajakan untuk diskusi. Artinya ada sesuatu dalam hidup ini yang dilematis, yang simalakama, dan itu nanti tidak berujung pada kebenaran objektif, tapi berujung pada pilihan subjektif, ya, pada masing-masing orang, karena masalahnya tidak bisa diobjektifisir. Nah, dari situ manusia mendapat kemantapan, karena Tuhan juga mengatakan hal yang sama, sesuatu yang sudah lama ditemukan, termasuk oleh nenek moyang kita dulu. Nah, sekarang kalau kita baik itu masalah pribadi, keluarga, komunitas, dan kemudian masalah Indonesia, atau mungkin masalah umat Islam sendiri. Kalau umat Islam kan mestinya bisa dipastikan bahwa solusi yang dia cari bukan solusi bulatan, tapi solusi segitiga. Solusi segitiga yang mengandung kebulatan. Artinya umat Islam tidak bisa memenjarakan dirinya di dalam bulatan, kesadaran-kesadaran bulatan, kan gitu. Misalnya negara sekarang, kalau kita pulas ke Indonesia, Indonesia ini kan sejak awal memang sudah segitiga. Dengan bulatan Indonesia kita punya ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada urusan sama Tuhan, mungkin ada ketergantungan sama Tuhan, juga ada resiko dari Tuhan, dan lain sebagainya, gitu. Nah, sekarang kalau kita lebih efektif kepada apa yang terjadi sekarang ini, Indonesia sedang berada di dalam satu situasi yang sangat krusial, yang sangat complicated, yang sangat bermasalah dengan harta bendanya di tanah air, tambang, laut, darat, atau apapun, yang sangat bermasalah dengan irigasi keuangannya, yang sangat bermasalah dengan harga diri kebangsaannya, yang sangat bermasalah dengan kedaulatannya sebagai manusia Indonesia, manusia Nusantara, dan seterusnya. Kemudian komplikasi-komplikasi itu kita bayangkan dicari jalan keluarnya. Sementara untuk menempuh jalan keluar kalau secara bulatan, di situ nanti ada trias politika, ada DPR, MPR, ada eksekutif, ada yudikatif, yang tatanannya pada saat ini menurut saya terlalu panjang
dan terlalu beresiko untuk dijadikan solusi menyelesaikan masalah Indonesia yang sangat complicated itu. Misalnya Indonesia tidak mengenal perbedaan negara dan pemerintah. Indonesia tidak mengenal perbedaan antara, kalau bahasa Jawanya, keris dengan pedang. Tidak mengenal perbedaan antara begawan dengan ilmuwan. Tidak mengenal perbedaan antara punokawan dengan raja. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau sekarang Anda ada orang yang kecewa terhadap eksekutif, presiden, menteri, dan jajarannya. Kemudian kalau Anda berbeda pendapat saja, apalagi terbalik pendapatnya dengan pendapat yang sedang memerintah, dengan mudah Anda bisa dituduh anti NKRI, dituduh makar, dituduh mau kudeta, dan seterusnya. Cukup dengan fakta bahwa Anda punya pendapat yang berbeda. Upamanya ada yang berpendapat, seharusnya kita ini dulu adalah, karena kita ini Indonesia, kumpulan dari komunitas-komunitas yang sangat banyak, ribuan di tanah air, maka begitu kita membangun persatuan, itu ya jangan bikin negara, karena negara ini kan import dari barat. Kita bisa pilih satu formula atau satu bentuk yang merupakan kontinuasi dari apa yang sudah ada dulu sejak berabad-abad yang lalu. Maka seharusnya panitia persiapan kemerdekaan dulu mempelajari masa silam dulu, baru mencari bentuk. Bentuknya misalnya persemakmuran antar perdikan, persemakmuran antar keraton, persemakmuran antar komunitas, atau apapun namanya, ya. Terus dipilih, ini baiknya kesatuan apa persemakmuran, federasi apa satu entitas, kan gitu. Kita kan nggak mikir itu, kita langsung bikin republik, negara kesatuan, dan seterusnya, dan kita langsung pakai mesinnya namanya demokrasi. Terus kita sangat percaya kepada ilmu-ilmu yang kita import, dan sekarang saya tidak menemukan ada ilmu apapun yang dipakai di dalam bulatan ini yang bisa menyelesaikan masalah. Wong sekarang kita berpendapat, lah ini gimana kok negara nggak beda sama pemerintah, kok pemerintah merasa negara, itu aja udah bisa dituduh makar. Terus kita bilang NKRI harga mati, sementara kita sudah membuat dia tidak berharga mati. Kita bilang UUD 45, yang faktual kan UUD 2002. Lebih iki. Katanya harga mati, ke UUD-nya bukan UUD 45 tapi 2002. Jadi kita tuh juga tidak jelas etimologi dan kesadaran harafiah saja terhadap kata. Kita bilang harga mati tapi sudah kita jual habis. Gitu. Mungkin kita jual, maksudnya harga mati kita jual dengan kematian martabat, kematian kekayaan, kematian segala macam. Nah, sekarang kalau kita fokuskan lagi ke ini, gimana jalan keluarnya ini? Sekarang negara itu dulu katanya dibikin untuk supaya semua orang yang bergabung di situ terlindung. Terlindung itu maksudnya Anda punya hak primer terhadap tanah. Yang kalau tamu boleh kita tampung, tapi dia tidak punya hak primer terhadap tanah air ini, kan gitu. Atau negara itu yang mengatur stabilitas harga, yang pedoman utamanya adalah rakyat tidak diberatkan. Apa yang disebut rakyat itu petani tembakau kayak petani berambang, kayak petani kopi, kayak apa segala macam. Kan ada tiga, satu yang menanam, dua yang membuat hasil tanaman itu menjadi komoditi yang berkembang dari asli dari tanahnya, kemudian yang menjual atau memasarkan. Negara seharusnya mempersatukan tiga ini. Petani itu berkoalisi sama kreator atau teknologi hasil pertanian, kemudian bersatu dengan atau dalam satu rangkaian yang simbiose mutualistik dengan yang ketiga, yaitu yang memasarkan, yang menjual, kan gitu. Negara memelihara kesatuan tiga ini. Sekarang yang terjadi kan sampean yang nanam, entah siapa yang kulaan, kemudian dia entah nyewa siapa untuk dibikin, misalnya padi menjadi apa, sapi disembelih, diternakkan, disembelih terus menjadi kulitnya dijual, dagingnya dijual segala macam, itu yang kedua.
yang sina'ah, yang pertama ziro'ah, yang ketiga tijarah. Tiba-tiba nanti petani harus beli barang yang dibikin oleh kedua tadi, yang bahan mentahnya adalah dia yang tanam dulu, tapi dia harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada, sementara dia sendiri tidak punya peluang untuk menjual sebagaimana yang dia beli, dengan harga yang sebagaimana dia beli. Jadi negara ini seharusnya kan berfungsi untuk menjadi pencipta satu simbiose mutualistik antar semua unsur, apa itu dalam ekonomi, dalam politik, di dalam kebudayaan, di dalam kehidupan keagamaan atau apapun. Kan mestinya negara yang mempersatukan, yang berkewajiban, karena mereka dibiayai oleh rakyat, mereka adalah rumah rakyat. Terus negara punya pembantu rumah tangga yang namanya pemerintah, maka pemerintah yang harusnya diperintahkan oleh negara untuk, diinstruksikan oleh negara untuk membangun mekanisme dan komprehensi dari tiga tadi, dari yang nanam, yang bikin, dan yang jual.